Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama Ibu Sinta Fitri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Jadi, sebelum kita membahas rumusnya, ada baiknya kalian sudah menguasai yang pertama rumus sinus selisih dua sudut. Nah, ini adalah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, rumus sinus selisih dua sudut. Nah, apa rumusnya? Yaitu sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta, atau kita singkat sin cos kurang cosin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga sudah menguasai rumus sudut berelasi. Sin 90 kurang alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Sedangkan cos 90 kurang alfa nilainya sama dengan sinus alfa. Dan tangen 90 kurang alfa nilainya sama dengan kot tangen alfa. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus kosinus untuk jumlah dua sudut. Di sini ada cos P. Cos P itu nilainya sama dengan sin 90 dikurang P. Nah, ini berdasarkan rumus sudut berelasi tadi, bahwa sin 90 kurang alfa nilainya sama dengan cos alfa, ya kan? Nah, jika P itu sama dengan alfa tambah beta, maka cos alfa tambah beta nilainya sama dengan sin 90 dikurang alfa tambah beta, ya kan? Nah, kemudian kita jabarkan sama dengan sin 90 min kali alfa min kali beta min beta sama dengan sin 90 kurang alfa dikurang beta. Nah, ini udah berbentuk rumus sinus untuk selisih dua sudut, ya kan? Yang tandanya kurang. Dimana 90 kurang alfa ini dimisalkan dengan alfa, beta tetap beta, ya kan? Nah, jadi kalian masih ingat nggak rumus selisih untuk sinus ini? Gimana? Oke. Nah, rumus selisih untuk sinus yaitu sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Jadi, ini kita dapat jabarkan menjadi sin 90 kurang alfa dikali cos beta dikurang cos 90 kurang alfa dikali sin beta, ya kan? Nah, kemudian sin 90 kurang alfa, nih bentuk ini sin 90 kurang alfa. Nah, lihat di sini sin 90 kurang alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Jadi di sini kita ubah menjadi cos alfa dikali cos beta dikurang. Nah, kalau cos 90 kurang alfa jadinya apa? Cos 90 kurang alfa di sini jadinya adalah sin alfa. Berarti
ini dapat kita ganti menjadi sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi kesimpulan untuk rumus kosinus jumlah dua sudut yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Inilah rumus untuk kosinus jumlah dua sudut. Nah, bagaimana rumus kosinus selisih dua sudut? Nah, jadi kalau kosinus alfa kurang beta, ini dapat kita nyatakan bentuknya seperti ini. Cos alfa ditambah min beta. Ya kan? Nah, kembali lagi kita gunakan rumus kosinus jumlah dua sudut yang tadi dengan jadi penjumlahan. Ya kan? Nah, rumus kosinus jumlah dua sudut tadi adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Berarti ini jadinya cos alfa dikali cos min beta dikurang sin alfa dikali sin min beta. Nah, di sini ada sudut negatif, ya kan? Ingat lagi, sudut negatif itu jika sin min alfa nilainya sama dengan min sin alfa. Sedangkan cos min alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Jadinya cos alfa dikali cos min beta. Nah, kalau cos min beta berarti nilainya sama dengan cos beta. Nggak ada berubah ya, tetap cos beta dikurang sin alfa dikali, nah sin min beta. Sin min alfa jadinya min sin alfa. Berarti kalau sin min beta jadinya min sin beta. Sehingga cos alfa dikali cos beta. Nah, ini min dikali min hasilnya adalah positif. Sin alfa dikali sin beta. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk rumus selisih kosinus dua sudut, cos alfa dikurang beta nilainya sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jadi ini ya rumusnya untuk selisih dua sudut. Nah, baiklah kita akan melihat contoh yang pertama. Cos 105 itu sama dengan, nah 105 ini dapat kita ubah menjadi berapa? Ingat, yang kita gunakan adalah sudut-sudut istimewa. Jadi 105 ini sama dengan 60 ditambah 45, ya kan? Jadi cos 105 derajat sama dengan cos 60 ditambah 45. Nah, kemudian kita apakan? Ya, kita jabarkan. Rumus kosinus tadi adalah cos alfa cos 60 dikali cos beta. Betanya adalah 45. Cos 45. Nah, karena di sini penjumlahan, rumusnya adalah kurang. Kurang sin alfa, alfanya 60, dikali sin beta. Ya. Nah, nilai cos 60 itu adalah 1/2 dikali cos 45 1/2 akar 2 dikurang sin 60 itu 1/2 akar 3 dikali sin 45 1/2 akar 2. Nah, kita kalikan
1/2 dikali 1/2, 1/4, akar 2-nya tetap, dikurang 1/2 dikali 1/2, 1/4. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Nah, inilah penyelesaian dari cos 105 derajat. Kemudian contoh yang kedua, cos 72 derajat dikali cos 12 derajat ditambah sin 72 derajat dikali sin 12 derajat. Nah, ini kan rumusnya cos, sin, sin. Ingat ya, kalau rumus kosinus itu cos, sin, sin. Berarti ini adalah rumus untuk kosinus. Nah, tandanya di sini adalah tambah. Kalau tandanya tambah, berarti itu adalah rumus selisih. Jadinya di sini 72 adalah alfa, 12-nya adalah beta. Sama dengan cos 72 dikurang 12 derajat. Ingat, kalau tandanya tambah berarti ini adalah selisih ya. Selisih kosinusnya. Nah, cos 72 dikurang 12 sama dengan cos 72 dikurang 12 itu adalah 60. Nah, nilai cos 60 adalah 1/2. Nah, mudah kan? Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui A tambah B sama dengan 60 derajat. Dan sin A dikali sin B sama dengan 1/6. Hitunglah cos A dikali cos B. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai A tambah B sama dengan 60. Dapat kita buat di sini A tambah B sama dengan 60 derajat. Jadi kalau kita cari nilai cosnya, cos A tambah B itu nilainya sama dengan cos 60 derajat. Ya kan? Nah, kemudian kita jabarkan. Rumus cos A tambah B ini tadi apa? Cos A tambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, cos 60 nilainya adalah 1/2. Nah, di sini cos A dikali cos B-nya udah tahu belum? Belum ya? Oh, ini yang ditanya. Berarti tetap cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B-nya 1/6. Sama dengan 1/2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan. Jadinya cos A dikali cos B sama dengan 1/2 min 1/6 pindah ke sini jadinya plus 1/6. Cos A dikali cos B sama dengan, nah samakan penyebutnya, 2 dan 6 berarti KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. Ditambah 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Cos A dikali cos B sama dengan 3 tambah 1, 4. 4/6. Atau kita sederhanakan menjadi 2/3. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Diketahui A dan B adalah sudut lancip. Jika tan A sama dengan 4/3 dan sin B sama dengan 12/13, tentukan cos A tambah B. Nah, di sini diketahui A dan B adalah sudut lancip, ya kan? Nah, jika kita gambarkan di dalam bidang koordinat,
Nah, sudut lancip itu berada di antara 0 sampai 90, ya kan? Jadi, daerahnya itu adalah di sini, sudut A dan B itu. Nah, diketahui tan A-nya itu adalah 4/3. Berarti kalau kita buat sudutnya, karena dia sudut lancip, belum tahu ya sudutnya berapa. Yang penting di antara 0 sampai 90 ini. Kita buat aja. Nah, misalkan seperti ini bentuknya. Tan A, berarti di sini adalah sudutnya A. Tan A itu nilainya 4/3. Tan A sama dengan 4/3. Nah, diingat kembali rumus tan itu sama dengan depan per samping. Jadi 4 ini adalah sisi depannya, 3 adalah sisi samping. Nah, jadi di sini yang belum diketahui adalah sisi miringnya ini. Nah, bagaimana cara mencari sisi miringnya? Pakai rumus Pythagoras. Berarti untuk mencari sisi miring itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 9. Sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita peroleh sisi miringnya adalah 5. Nah, untuk cos A tambah B ini kan kita perlunya nilai cos A dan sin A, ya kan? Jadi dari sini dapat kita tentukan bahwa cos A itu sama dengan apa rumusnya? Samping per miring, ya kan? Nah, sisi sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Sedangkan untuk sin A-nya sama dengan depan per miring. Depannya adalah 4, miringnya 5. Nah, jadi untuk sin B, untuk sudut B, kita buat juga seperti itu. Sin B, kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat, berarti kan sudutnya juga di sini. Nah, kita buat aja seperti ini ya. Ini B. Diketahui sin B itu adalah 12/13. 12/13. Berarti 12 adalah sisi depan, 13 adalah sisi miring. Jadi di sini 12, di sini 13. Nah, sedangkan sisi sampingnya belum diketahui. Berarti pakai rumus Pythagoras juga. Samping sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat yaitu 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar 25 5. Nah, di sini udah ada sin B, berarti kita butuhnya sin B. Berarti kita butuhnya lagi cos B. Cos B itu adalah samping per miring. Sisi sampingnya berarti 5/13. Nah, sudah kita peroleh sin B, cos B, dan cos A, sin A. Jadi kita langsung tentukan nilai cos A tambah B. Cos A tambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Ingat ya, kalau dia penjumlahan rumusnya itu adalah kurang. Nah, sama dengan masukkan saja nilainya tadi.
Cos A tadi adalah 3/5. 3/5 dikali cos B 5/13. Dikurang sin A 4/5 dikali sin B 12/13, ya kan? Nah, perkalian ini bisa kita coret nih. Sisanya tinggal 3/13 dikurang. Nah, kalau ini bisa kita sederhanakan. Nggak bisa ya? Berarti 4 kali 12, 48. 5 kali 13, 65. Samakan penyebutnya. Sama-sama 65. 65 bagi 13, 5. 5 kali 3, 15. Dikurang 65 bagi 65, 1 kali 48, 48. Sama dengan 15 kurang 48 yaitu min 33/65. Nah, inilah hasilnya nilai cos A tambah B. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai sini saja. Semoga kalian paham atas penjelasan yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.